Halo, apa kabarnya warga-warga penikmat spoiler film? Selamat datang di Abang Film, tempatnya abang-abang nyeritain film. Kali ini gue mau nyeritain alur film berjudul The Pink Panther yang dirilis pada tahun 2006. Adegan diawali ketika ada seorang kepala inspektur kepolisian Prancis yang bernama Inspektur Dreyfus. Ini dia orangnya, sedang menceritakan tentang seorang polisi ceroboh asal kota kecil yang bernama Colosso. Ini dia mukanya. Dia menceritakan kalau selama bertugas di kepolisian, kinerja dari si Colosso ini tidak pernah memuaskan alias sangat mengecewakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Malahan cenderung menimbulkan masalah-masalah baru. Salah satu kerjanya yang sangat ceroboh yaitu ketika Colosso sedang melakukan penertiban lalu lintas yang macet akibat ada seorang kakek-kakek yang kursi rodanya macet di tengah jalan. Colosso pun berinisiatif untuk memperbaiki sistem baterai pada kursi roda elektrik tersebut. Namun yang terjadi selanjutnya malah sungguh membangkekan. Monsieur Dumont, you must move your vehicle immediately. Oh, I am so sick. Positive to the negative to the positive. There. You are ready to go. Di sini kepala inspektur Dreyfus mengatakan kalau dia tidak pernah berpikir akan menggunakan orang bodoh seperti si Colosso ini untuk menangani kasus-kasus penting. Sampai di suatu hari saat adanya insiden yang harus membuatnya terpaksa memakai si Colosso, yaitu insiden yang membuat semua orang di negeri Prancis geger. Sebuah insiden kematian pelatih tim sepak bola Prancis yang bernama Yves Gluang, yang terjadi ketika pertandingan sepak bola antara Prancis dan Cina sedang berlangsung. Saat itu pelatih timnas Prancis yaitu Yves Gluang maju ke tengah lapangan untuk memberi penghormatan kepada para penonton sembari mengepalkan tangannya, yang mana di tangan tersebut melingkar sebuah cincin berlian kebanggaan negara Prancis yaitu The Pink Panther. Pertandingan hari itu juga disaksikan oleh kekasih Gluang yang bernama Sania. Ini dia orangnya. Sania sendiri adalah seorang penyanyi terkenal di seantero negeri Prancis. Ceritanya ya, aslinya kan kalian tahu lah ya siapa dia. Sebelum pertandingan berlangsung, Gluang menghampiri Sania yang berada di kursi penonton dan membisikkan sesuatu yang membuat Sania tersenyum. Kira-kira nih orang bisikin apa ya? Kemudian adegan dilanjutkan dengan pertandingan sepak bola antara Prancis melawan Cina. Pertandingan pun berjalan dengan sangat sengit hingga di suatu kesempatan saat menit-menit krusial striker Prancis berhasil membobol gawang dari tim Cina dengan tendangan salto ala-ala kartun Kapten Tsubasa nih. Melihat kemenangan itu, penonton pun bersorak senang diikuti oleh para pemain Prancis yang menghampiri sang pelatih. Mereka pun bergembira dan berselebrasi. Namun tiba-tiba Gluang pun roboh di tengah kerumunan para pemain dengan jarum racun yang tertancap di lehernya. Semua yang menyaksikan tiba-tiba terkejut melihat hal itu. Dan yang lebih aneh lagi adalah berlian Pink Panther kebanggaan rakyat Prancis telah hilang dari tangan Gluang. Jadi alasan Dreyfus mengangkat Colosso menjadi inspektur kemudian memberikan tugas tersebut tidak lain tidak bukan adalah agar dirinya punya jembatan untuk memenangkan medali penghargaan tahunan sebagai pahlawan Prancis, yang mana Dreyfus sendiri sudah sering masuk dalam nominasi tersebut selama 7 kali berturut-turut, tapi belum pernah memenangkan medali penghargaan itu satu kali pun. Di sini Dreyfus mencoba memanfaatkan Colosso sebagai kambing hitamnya, karena Dreyfus menganggap polisi bodoh seperti Colosso tidak akan sanggup memecahkan kasus pembunuhan dan menemukan berlian Pink Panther yang hilang. Kemudian saat rakyat kecewa dengan hasil investigasi dari Colosso, Dreyfus pun akan hadir dengan solusi dan dirinya akan dinobatkan sebagai pahlawan sekaligus memenangkan medali kehormatan yang ia incar selama ini. Kemudian adegan pun berlanjut saat Colosso datang ke mabes polisinya negeri Perancis. Dan ketika dia hendak memarkirkan mobilnya, yang terjadi adalah saat Colosso memasuki kantor mabes tersebut, dia pun bertemu dengan seorang perempuan yang sedang sibuk memperbaiki foto inspektur kepala Dreyfus. Perempuan ini bernama Nicole. Ini dia wanitanya. Di sini Nicole sendiri ditugaskan sebagai asisten dari inspektur baru yaitu Colosso sendiri. Kemudian di sini Colosso mencoba membantu Nicole yang kesusahan untuk turun dari atas meja, tapi yang terjadi malah
Maybe over here. The inspector will see you now. Waduh, enak banget ya. Singkat cerita, kemudian Colosso pun bertemu dengan kepala inspektur Dreyfus dan kemudian dia resmi diangkat sebagai inspektur. Kemudian adegan berlanjut ketika Colosso memasuki ruangannya nih. Di sini ia mulai bertingkah seakan-akan dia tahu nih kalau ada orang yang menyusup ke dalam ruangan tersebut. Lalu Colosso pun dengan gaya serba tahunya memutar-mutar globe besar yang ada di kantor tersebut. Tapi kemudian malah membuat globe besar itu jatuh dan menimpa para pesepeda yang lagi apes. Kasian banget mereka, parah bener nih orang. Setelah diangkat menjadi inspektur, tugas utama dari Colosso adalah menangani kasus pembunuhan geluang dan pencurian berlian Pink Panther. Tapi di sini karena Dreyfus hanya memanfaatkan kepolosan dari si Colosso, jadi Dreyfus di sini mengutus seorang detektif untuk menjadi asisten Colosso, yang mana detektif tersebut sekaligus merangkap sebagai mata-mata untuk melaporkan segala kegiatan Colosso kepada Dreyfus. Dan nama detektif tersebut adalah Ponton. Sementara itu di sisi lain Dreyfus sedang melakukan rapat terbatas bersama staf-stafnya untuk mengirim detektif terbaiknya ke China. Alasannya karena racun yang membunuh geluang berasal dari China. Sementara di sisi lain Colosso dan Ponton sedang menuju ke tempat di mana Sania, pacar dari si geluang, sedang melakukan rekaman. Di sini Colosso mulai ngoceh-ngoceh nggak jelas sama Sania. Padahal si Sania ini sedang rekaman dan berada di ruangan kedap udara. Jadi otomatis tidak akan mendengar apapun yang dikatakan Colosso. Aneh nih orang ya. Kemudian setelah mengetahui bahwa ruangan tersebut kedap udara, tanpa merasa bersalah, Colosso pun masuk ke ruangan tersebut dan emang bener-bener aneh nih orang ya. Di sini terlihat kalau saat menjalankan tugas Colosso ini sangat tidak profesional, terutama kalau udah berurusan dengan yang namanya perempewi nih, wanita ya. You recently performed in China. Stop browbeating her. Can't you see she's sexy? Hal ini dibuktikan ketika Colosso tidak mengizinkan sutradara rekaman untuk meninggalkan kota, tapi ia malah mengizinkan Sania untuk pergi ke New York. Kan aneh ya. You don't leave town. But I'm flying to Montserrat to record René Duchanel. You will not leave town. Inspector, do I have to stay in town? To do in New York. Feel free to go where you wish. Di sini Colosso dapat info dari Sania kalau striker timnas Prancis yang bernama Bizou membenci geluang. Alasannya karena dia merasa geluang telah merebut Sania dari pelukannya. Jadi ini si Sania mantan pacarnya si Bizou ya. Dari petunjuk yang diberikan Sania, kemudian Colosso dan Ponton pun melanjutkan penyelidikannya ke tempat timnas Prancis berlatih. Niat ingin bertemu Bizou, tapi di sini hal konyol pun lagi-lagi terjadi, yaitu ketika Colosso salah menerka suara langkah kaki yang dikiranya adalah langkah kaki seorang wanita. Namun di sini yang muncul adalah seorang laki-laki yang bernama Yuri. Yuri sendiri adalah seorang pelatih dari timnas Prancis. It's a young woman, 30 to 35 years old, 5'2", 5'4". Jadi bisa dibilang Yuri ini adalah salah satu dari anggota tim pelatih timnas Prancis. Setelah bertemu Bizou, kemudian Colosso pun membawa Bizou ke kantornya lalu menginterogasinya nih. Yang bikin pusing endas adalah di sini Colosso gaya-gayaan dengan menggunakan cara good cop bad cop untuk menginterogasi Bizou. Tapi tidak seperti good cop bad cop pada umumnya yang menggunakan dua polisi yang berbeda untuk menginterogasi seseorang. Di sini Colosso hanya menggunakan satu polisi saja, yaitu dirinya. Kan aneh ya. Di sini ketika menjadi bad cop, Colosso mengintimidasi Bizou dengan membawa sebuah benda kotak berisi aki motor bekas yang baru dicas. Berniat ingin menakut-nakuti si Bizou dengan setruman aki tersebut, tetapi di sini Colosso malah menyetrum dirinya sendiri. Lagi-lagi konyol nih orang ya. Box. Idiot. That good. I put it. The one. I put it. Walaupun sedikit konyol dan ceroboh, tetapi hasil dari interogasi tersebut, Colosso di sini mendapatkan satu nama, yaitu Larocque, seorang pengusaha bisnis kasino yang sangat kaya raya. Setelah selesai menginterogasi Bizou, Colosso pun diantarkan pulang oleh Ponton. Tapi ketika sampai di depan rumahnya tanpa melihat kiri kanan, Colosso pun langsung membuka pintu mobil nih, yang membuat seorang pesepeda apes ngusul ke aspal. Ini pesepeda apes mulu ya, kasian ya. Is it okay?
Adegan pun berlanjut ketika Nicole datang ke rumah Colosso untuk memberikan setelan jas dinas untuk bertugas. Karena belum akar dari kemarin, akhirnya Nicole pun membuka kulkas dan menemukan sebuah endog asin yang kemudian dia makan. Tapi karena di sini Nicole langsung menelan endog asin itu bulat-bulat, kemudian malah membuatnya keselak. Mengetahui hal tersebut, Colosso pun mencoba untuk mengeluarkan endog asin tersebut dari mulutnya si Nicole. Alhamdulillah, telur yang nyangkut di kerongkongan Nicole pun berhasil keluar. Tapi nih, telur tersebut malah terlempar keluar jendela dan mengenai kepala seorang pesepeda apes yang lagi sepedaan di jalan. Aduh. Kemudian datanglah si Ponton yang mengatakan kalau Bizu yang kemarin diinterogasi tersebut telah tewas terbunuh di ruang ganti di gedung pusat pelatihan timnas Perancis. Mendengar hal tersebut, Colosso pun langsung menuju ke lokasi kejadian nih. Setelah sampai di tempat tersebut, Colosso pun tidak sengaja berpapasan dengan Yuri sang pelatih. Kemudian di sini diketahui kenapa Yuri sang pelatih bisa bergabung dengan timnas Perancis. Ternyata Yuri yang asli orang Rusia direkrut oleh Gluan saat berada di tempat senam militer tentara Rusia, dan Yuri sendiri ahli dalam hal obat-obatan herbal. Setelah sampai di tempat Bizu tertembak, di sini Colosso pun mulai membuat kepala sedikit retak dengan analisa-analisa ngawurnya, yaitu saat ia bilang bagaimana bisa mayat si Bizu jatuh tepat di lantai yang ada garis kapurnya. Kemudian di sini dengan sabarnya Ponton pun menjelaskan kalau garis kapur itu dibuat ketika mayat Bizu sudah tergeletak di lantai. Adegan pun berlanjut ketika Colosso dan Ponton mendatangi Larok, yaitu orang yang disebutkan namanya oleh si Bizu waktu interogasi ya. Setelah sampai dan kemudian masuk ke dalam kasino tersebut, di sini Colosso bertemu dengan seorang agen rahasia 006 nih. Setelah bercakap-cakap sebentar dengan agen rahasia 006 tersebut, masuklah si Colosso ini ke dalam ruangannya Larok. Ya, setelah masuk dalam ruangannya Larok, lagi-lagi di sini si Colosso menunjukkan kekonyolannya yang tanpa ia sadari. Dari mulai memasukkan tangannya ke dalam vas bunga antik KW sampai merobohkan meja antik milik Larok. Emang nih orang ngeselin banget sih. Kemudian Colosso pun keluar dan kembali bertemu dengan agen 006 yang tadi sempat ia temui nih. Di sini agen 006 tersebut bilang kalau sedang ada penjahat bertopeng gas dan akan membereskannya. Tapi ia bilang kepada Colosso bahwa keberadaannya harus dirahasiakan. Agen 006 itu pun kemudian meminjam mantel Colosso lalu beraksi. Setelah beraksi dan berhasil menghabisi semua penjahat bertopeng gas beracun, kemudian agen 006 tersebut mengembalikan mantel milik Colosso. Kemudian sekali lagi ia berpesan kepada Colosso kalau Colosso harus merahasiakan keberadaan dirinya di tempat tersebut. Kemudian agen itu pun pergi. Karena mantel yang dipegang Colosso tadi dipakai oleh agen 006 saat beraksi, orang-orang di tempat tersebut mengira kalau Colosso lah pahlawan yang telah menyelamatkan mereka. Akhirnya Colosso pun menjadi viral. Beritanya ada di mana-mana, koran, TV, majalah, sampai mulut tetangga semua ngomongin dia. Adegan lanjut ketika Colosso dan Ponton sedang mewawancari seorang wanita paruh baya berwajah oriental. Tapi di sini wanita tersebut ngoceh pakai bahasa Cina dan terlihat Ponton kebingungan nih, tapi tidak dengan Colosso. Tapi Ponton tidak yakin nih kalau Colosso mengerti apa yang diomongin wanita tersebut. Ya, gue juga enggak. Kemudian terlihat Dreyfus yang sedang menyusup ke dalam kantornya Colosso. Dia mencoba mencari-cari informasi tentang kegiatan Colosso. Kemudian saat di luar terdengar ada suara yang akan masuk dalam kantor tersebut, kemudian Dreyfus pun bersembunyi di balik tirai. Ternyata orang tersebut adalah Colosso sendiri. Di sini Colosso merasa ada yang aneh dengan posisi pulpennya. Kemudian ia melihat ada sepatu di bawah tirai ini. Colosso pun yakin kalau ada penyusup di ruangannya tersebut dan langsung menghajarnya dengan bangku. Di sini Dreyfus yang sudah mengaku kalau dirinya adalah kepala polisi pun masih terus dihajar oleh Colosso karena Colosso mengira itu adalah penjahat yang menyamar sebagai Dreyfus. Adegan berlanjut ketika para panitia penyelenggara penghargaan medali kehormatan sedang mengadakan rapat untuk menentukan kandidat siapa saja yang bisa mendapatkan medali kehormatan. Kemudian diusulkanlah 3 kandidat, yaitu Inspektur Kepala Dreyfus yang berjasa atas keamanan kota Paris, kemudian seorang suster bernama Suster Mary yang berjasa terhadap anak yatim, dan satu nama lagi yang membuat Dreyfus merasa heran, kok bisa ya sampai masuk nominasi gitu.
yaitu Colosso yang baru-baru ini dianggap telah berjasa karena berhasil menangkap penjahat gas bertopeng yang sudah lama menjadi buronan. Gak nyangka nih orang ya. Adegan berlanjut kepada Colosso yang hendak menyusul Shania yang berada di New York. Colosso yakin nih kalau Shania mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan kematian Gluan dan hilangnya berlian Pink Panther. Kemudian untuk memperlancar aksinya, Colosso pun menyewa guru kursus bahasa terbaik untuk mengajarkannya aksen bahasa Amerika yang benar. Tapi sepertinya guru bahasa terbaik sekalipun tidak sanggup untuk mengajari Colosso ya. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. The burger. Singkat cerita, sampailah Colosso dan Ponton di New York. Kemudian mereka mendapatkan informasi kalau Shania telah menelepon seorang pemotong berlian di pasar gelap. Kemudian mereka pun mulai membuntuti Shania yang masuk ke sebuah gedung. Setelah berhasil mengikuti Shania masuk ke gedung tersebut, mereka pun bertemu dengan seorang pemotong berlian. Ternyata maksud dari Shania datang ke tempat tersebut adalah untuk meminta bantuan sang pemotong berlian untuk menjahit tasnya yang sobek dengan beberapa berlian agar tetap terlihat indah. Karena tas tersebut akan Shania gunakan pada undangan acara kepresidenan di Paris nanti. Kemudian di sini Shania mengajak makan malam Colosso di kamar hotelnya. Di sini Colosso pun setuju nih, ya iyalah gitu kan ya. Dan akan menggunakan kesempatan itu untuk mengorek-korek informasi dari Shania tentang kasus pembunuhan Gluang dan hilangnya cincin berlian Pink Panther. Setelah Colosso datang ke kamar hotelnya Shania, yang terjadi ternyata tidak seperti yang abang harapkan nih. Kemudian adegan berlanjut ketika Colosso dan Ponton yang akan pulang ke Prancis, dan lagi-lagi di sini Colosso pun membuat hal yang ceroboh dan konyol. Ketika melewati pihak keamanan bandara, Colosso membuat tingkah konyol dan ceroboh yang membuatnya menjadi perhatian, kemudian ditangkap oleh pihak keamanan bandara. I am far and older. I'm sitting telling you I have a couple of them, dude. Alright, I'll just show you. Dianggap sudah membuat malu negaranya karena kelakuan randomnya, Colosso pun dicopot dari jabatannya oleh Inspektur Dreyfus dengan secara tidak hormat dan sedikit diledek-ledek lah, dibego-begoin sama si Dreyfus ini ya. Emang kurang ajar ya Dreyfus ini. Dan sesuai rencana kemudian Dreyfus pun mulai mengambil alih kasus pembunuhan Gluang dan hilangnya Pink Panther. Di sini Colosso sangat terpukul dan mulai sadar nih kalau dirinya selama ini hanya dimanfaatkan oleh Dreyfus. Sadar juga lu ya. Adegan lanjut ketika Colosso yang sedang membuka-buka komputernya dan melihat berita tentang dirinya yang ada di internet. Di sini dia melihat ada sesuatu yang aneh pada foto di berita tersebut. Kemudian dengan spontan menghubungi Ponton untuk mengajaknya ke acara kepresidenan yang sedang diselenggarakan di malam tersebut. Karena Colosso bilang dia sudah mengetahui siapa pembunuh dari Gluang dan Bizu, dan bilang ke Ponton kalau pembunuh tersebut akan beraksi lagi malam ini di acara tersebut. Tidak lupa juga Colosso menghubungi Nicole untuk meminta Nicole mempersiapkan peralatannya dan juga meminta bantuan Nicole agar dirinya dan Ponton bisa masuk ke dalam pesta secara diam-diam. The president of Paris immediately. Put your seatbelt I on. don't need a seatbelt. Let's see what this baby can do. Nicole pun membantu mereka masuk ke dalam melalui pintu lainnya nih. Singkat cerita, Colosso dan Ponton pun berhasil masuk ke acara tersebut berkat bantuan dari Nicole, di mana acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Inspektur Dreyfus dan Shania sebagai bintang tamu. Di sini Colosso dan Ponton pun melakukan penyamaran yang bisa dibilang sangat-sangat bikin emosi nih. Kemudian Colosso dan Ponton memergoki seorang penyusup bertopeng yang sedang ingin membunuh Shania dengan senapan laras panjang. Dan kemudian mereka pun mulai mengejar penyusup tersebut. Setelah beberapa saat kejar-kejaran dan diiringi dengan adegan-adegan konyol, akhirnya si penyusup pun berhasil mereka tangkap nih. Which one is he? Dan setelah dibuka topengnya, ternyata dia adalah Yuri sang pelatih.
Di sini Yuri pun mengakui nih kalau dirinya telah membunuh Gluang dengan racun dari Cina. Alasan dirinya melakukan hal tersebut karena Yuri menganggap dirinya berjasa atas pertahanan tim sepak bola Prancis yang sangat baik. Tapi kok malah Gluang gitu yang dapat pujian dari orang banyak. Di sini Ponton pun heran bagaimana bisa Colosso mengetahui kalau Yuri lah pembunuh Gluang. Kemudian Colosso pun mengingatkan Ponton ketika mereka sedang menginterogasi emak-emak berwajah oriental yang ngecobelo pakai bahasa Cina. Di saat itu mama itu bilang kalau racun yang nancep di leher Gluang itu adalah racun dari Cina. Dan yang paling ngerti tentang obat-obatan herbal di tim Perancis adalah Yuri sang pelatih. Di sini Yuri pun bilang nih alasan dia membunuh Gluang dan Bizou. Alasannya adalah karena dirinya sangat menyukai Sania. Tapi kok si Sania malah suka atau malah milih si Bizou dan Gluang. Jadi sakit hati dia nih ya. Dan kasus pembunuhan pun terungkap. Ketika Colosso lagi ngaco belot, tiba-tiba MC acara tersebut bertanya nih tentang keberadaan dari cincin berlian Pink Panther. Kemudian dengan pedenya Dreyfus pun menyela dan bilang ya pastinya Yuri lah ya yang udah ngambil cincin berlian Pink Panther. Dan Dreyfus meminta Yuri untuk kembaliin cincin tersebut. Tapi di sini Yuri bilang dia nggak ada urusan sama cincin berlian Pink Panther dan nggak tahu menau. Kemudian Colosso pun bilang kalau cincin berlian Pink Panther ada di dalam tasnya Sania. There, in her purse. Setelah Dreyfus mengambil dan memeriksa isi tasnya Sania, ternyata cincin berlian Pink Panther tidak ada di dalam tas tersebut. Tapi di sini lagi-lagi Colosso membuktikan kalau dirinya bukanlah polisi yang abal-abal. Colosso pun mengambil tas tersebut dan mulai menggunting tas Sania dan cincin berlian pun ditemukan. Ternyata cincin tersebut ada di dalam lapisan tas tersebut. Jenius nih emang nih orang nih, gokil. Ponton pun bertanya bagaimana bisa Colosso bisa tahu kalau cincin berlian Pink Panther ada di dalam lapisan tasnya Sania. Colosso pun bilang waktu dia buka-buka internet dan lihat berita tentang dia waktu di bandara, pas dia lihat foto berita itu dia lihat ada tas Sania ketika masuk ke sinar X-ray dan dia lihat ada cincin berlian Pink Panther di tas tersebut. Dan kasus pun ditutup. Kemudian semua orang yang hadir di dalam ruangan tersebut bertepuk tangan karena salut dengan si Colosso yang dianggap bodoh tapi ternyata lebih jenius daripada yang kita kira. Di sini terlihat juga mukanya dari Dreyfus yang asem banget. Dia tersenyum tapi senyum-senyum kecut kekalahan. Adegan pun berlanjut ketika Colosso yang lagi habis nerima medali penghargaan karena jasanya mengungkap kasus pembunuhan Gluang dan menemukan kembali berlian atau cincin Pink Panther. Di sini terlihat kalau Inspektur Dreyfus sangat jengkel banget nih sama si Colosso karena bukan dia yang dapat medali kehormatan tapi malah si Colosso yang dapat. Adegan yang paling lucu adalah ketika Colosso masuk ke dalam mobil dan nyuruh Ponton jalan. Ternyata di sini jasnya Dreyfus terjepit pintu mobilnya Colosso nih. Dan kemudian Idiots. Oh no. Hit it, Ponton! di dalam mobil Colosso yang merasa mendengar suara orang yang bilang suruh stop mobilnya bertanya nih sama Ponton, apakah Ponton barusan bilang begitu? Di sini Ponton yang nggak ngerasa ngomong apa-apa pun bilang nih ke Colosso kalau nggak tuh, ini si Ponton apa nggak ngeliat-liat spion ya? Lanjut di adegan terakhir di film ini, yaitu ketika Dreyfus yang harus dibungkus dan dirawat di rumah sakit akibat keseret mobilnya si Colosso tadi ya. Di sini terlihat Dreyfus terluka parah akibat kejadian tersebut. Di sini terlihat ada Colosso, Ponton, dan Nicole yang sedang membesuk. Tapi bukan Colosso namanya kalau nggak berbuat sesuatu yang konyol dan ceroboh. Terlihat di sini muka Dreyfus yang udah jengkel banget sama si Colosso dan memberi isyarat menyuruh si Colosso nih pergi nih. Tapi Colosso malah salah paham, dikiranya Dreyfus minta tolong untuk ngatur tempat tidurnya supaya bisa rebahan. So then you can... Sensitive. Kemudian di sini kaki Colosso nggak sengaja nyenggol tuas kunci roda tempat tidurnya Dreyfus, yang membuat tempat tidur itu ngeluyur dan meluncur. Film pun selesai.
Waduh, ini kelakuan si Koloso emang bener-bener ya, nggak ada obat pokoknya. Ini kalau misalnya ada 5 orang kayak Koloso yang kerja jadi polisi, kayaknya bisa perang saudara ya. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita jangan pernah menganggap remeh orang yang terlihat remeh. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan orang tersebut akan melakukan hal-hal yang lebih remeh. Terima kasih dan sampai jumpa.